kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan ayat votum kita, call to worship, yang diambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama dan kedua. Karena hanya 2 ayat, mari kita baca bersama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yes! Mari bersama-sama kita pujikan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi hanya karena kasih karunia-Nya. Amin. Here we go. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, nyatalah karyamu dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Yes Lord, kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang membangkitkan kami. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Katakan, nyatalah, nyatalah karya-Mu. Sekali lagi, nyatalah, nyatalah karya-Mu. Mari angkat suara kita. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku. Katakan, in Jesus we're alive. We're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. In Jesus we're alive. Jesus we're alive. Sungguh besar Tuhan kasih-Mu. Mari jemaat Gibeon, sing it. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku. Kau menghidupkanku
oleh karya kebangkitan Kristus kita beroleh kehidupan. Amin. Bersama-sama kita naikkan pujian ini. Mari kita naikkan pengagungan, hormat pujian bagi Dia, Yesus Kristus, Imam besar agung kita. Come on. Gaze upon your Savior, behold your great high priest, thrown in awe and wonder. His cross has spoken. Amin. Mari datang kepada Dia. And striving, find endless source of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every sin. Come on, singing. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how fast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how fast His love for us. So lift your eyes. So lift your eyes to Jesus. Pandang kepada kasih-Nya. Pandang kepada anugerah-Nya yang membangkitkan iman kita. His blood cried, it's finished. Our life is in. Yes, amin. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how fast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how fast His love for us. Singing. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how fast the love of Jesus. Oh, how strong, how sweet, how strong. Oh, how fast His love for us. Biar kami terus memandang kepada kasih-Mu yang besar, Tuhan. Kasih-Mu yang selalu baru setiap hari. Mari jemaat Tuhan, kita mau meninggikan Dia. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Mari datang dengan keyakinan dan ucapan syukur. Sama-sama katakan. What now can separate us? Can death or pain or fear? We have this song assurance. Amin. In Christ we've been brought near, and in His strength we labor. His promises are hope. Thus far His love will lead us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how fast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong.
berikan sorak-sorai pengagungan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Welcome to Gibeon Church. Ini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi tempat kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita memasuki perenungan katekismus minggu ke-23. Saya akan membaca pertanyaannya, lalu bersama-sama kita baca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus dan percaya akan karya penebusannya di kayu salib. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Silakan duduk. Sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengar atau melihat tentang lukisan terkenal Mona Lisa dari Leonardo da Vinci. Baik melalui film, mungkin secara langsung atau melalui internet. Sekarang bayangkan seandainya kita sedang berhadapan langsung dengan mahakarya tersebut. Lalu kita mulai berpikir, kalau saja senyumnya lebih lebar, pasti jadinya lebih bagus. Lalu kita mulai mengambil kuas dan kita menambahkan senyumnya. Mungkin hasilnya lebih mirip dengan Joker daripada Mona Lisa. Saudara, jawaban pertanyaan katekismus hari ini menunjukkan ringkasan yang indah tentang arti beriman kepada Kristus. Iman kepada Kristus bukanlah iman ditambah sesuatu apapun. Bukan iman ditambah latar belakang kita. Ditambah asal-usul keluarga kita. Iman ditambah berapa banyak perbuatan baik, prestasi, atau pencapaian kita. Atau iman ditambah seberapa banyak kita menginjil, berdoa, membaca Alkitab, atau melakukan disiplin rohani yang lain. Kasih karunia oleh iman juga bukan upah dari suatu perbuatan baik yang Tuhan lihat pada diri kita. Seolah-olah Tuhan berkata pada kita, kamu ini tidak punya banyak hal untuk menyelamatkanmu, tapi kamu punya iman dan aku suka hal itu. Bukan. Iman adalah sarana yang menyatukan kita dengan Kristus dan Kristuslah yang menyelamatkan kita. Sehingga objek iman itulah yang terpenting. Bahkan iman itu sendiri pun pemberian dari Allah. Dengan dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman, kita diperdamaikan dengan Allah walaupun kita tidak pantas menerimanya. Hati nurani kita tidak menuduh kita lagi. Kita pun dibebaskan dari kebutuhan untuk tampil sempurna. Justru kita bisa hidup dengan kejujuran bahwa kita rapuh dan tidak mampu. Sehingga kecukupan Kristuslah yang tampak dalam kehidupan kita. Dalam memberikan kasih karunia-Nya, Tuhan tidak serta-merta menghapus begitu saja hutang dosa kita. Tapi Dia sendirilah yang membayarnya. Hukuman yang ditetapkan bagi orang berdosa sudah ditimpakan kepadanya. Ingatan akan dosa di masa lampau mungkin membuat kita berduka cita. Tetapi sekarang di dalam Kristus hal tersebut tidak lagi membuat kita takut akan hukuman yang akan datang. Karena Kristus sudah membayar hutang dosa kita sampai lunas dan tuntas. Jadi apa berarti kita tidak perlu berbuat baik? Lanjutan dari ayat yang tadi kita baca, ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ketika kita berprestasi, berbuat baik atau melakukan disiplin rohani, ini adalah panggilan kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah terbesar. Ini adalah bentuk ucapan syukur kita, bukan syarat menuju keselamatan. Kita bisa menjalani hidup yang penuh kasih, pengampunan, dan kemurahan hati karena kita tahu bahwa kita sudah diterima dan dikasihi tanpa syarat.
Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa pertobatan. Ada hal-hal baik yang secara sadar maupun tanpa kita sadari, kita tambahkan pada karya keselamatan yang sudah diselesaikan Kristus. Kita perlu mengingat firman Tuhan yang menyatakan bahwa keselamatan bukanlah upah, tetapi kasih karunia. Usaha kita menambahkan ini menunjukkan ketidakpercayaan kita pada kesempurnaan karya penebusannya. Dan betapa usaha kita menyempurnakan karya yang sudah sempurna ini malah merusaknya. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan anugerah, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Betapa sering kami berusaha membangun keamanan dan identitas kami di atas fondasi yang rapuh. Hal-hal dunia yang kami anggap memberi arti, kepastian, dan nilai hidup. Kami mengandalkan usaha kami sendiri, seolah-olah kami dapat menambahkan sesuatu pada keselamatan yang telah Engkau selesaikan di kayu salib. Kami menyadari kebodohan kami. Tidak ada satupun dari pekerjaan kami, pencapaian kami, atau bahkan pelayanan kami yang dapat menggantikan atau melengkapi karya penebusan Kristus yang sempurna. Ampuni kami Tuhan atas sikap hati yang sering mengandalkan keselamatan bisa kami upayakan sendiri. Kami mau melepaskan segala juru selamat palsu yang selama ini kami genggam. Nama baik, reputasi, keberhasilan, kekayaan, bahkan kebaikan kami sendiri yang tidak dapat menyelamatkan. Hari ini kami berbalik kepadamu. Karya keselamatan yang Engkau kerjakan sudah tuntas, lengkap, dan sempurna. Tidak perlu ditambahkan atau diperbaiki. Ajar kami hidup bergantung sepenuhnya kepadamu dalam melakukan pekerjaan baik yang sudah Engkau persiapkan untuk kami. Di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Begitu besar, begitu panjang, begitu lebar, begitu dalam kasih Bapa untuk manusia yang berdosa. Mari jemaat kita pujikan pujian. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Lihatlah manusia, lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan salibkan dia, namun tetap dia di
akan ku berbangga dalam apapun juga. Selain di dalam Yesus, Selain di dalam Yesus yang mati bangkit bagiku. Mengapa dia mau berkorban, tak dapat ku pahami. Hanya inilah yang ku tahu, pilunya pulihkan. mengapa dia mau berkorban, tak dapat ku pahami. hanya inilah Hanya inilah yang ku tahu, pilunya pulihkan. hanya inilah Yang ku tahu, pilunya pulihkanku. Siapa kami sehingga Engkau mengaruniakan anakmu, memberikan anakmu yang tunggal untuk menyelamatkan kami itu. Siapa kami yang berdosa ini sehingga Engkau memberikan hidupmu supaya kami memperoleh kehidupan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau terus memiliki kekaguman kepada kasih Tuhan yang besar itu. Sekali lagi kita mau pandang anugerahnya, pandang kasihnya yang besar, yang menyelamatkan kita. Sama-sama kita naikkan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan
mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Tuhan, seringkali kami mengejar dan terobsesi dengan hal-hal di dunia ini yang bukan Engkau, Tuhan. Seringkali kami lupa bahwa satu-satunya yang berharga dalam hidup kami adalah Engkau. Satu-satunya yang paling berharga di dalam hidup kami adalah mengenal karya kasih-Mu dan keselamatan yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Tapi kami bersyukur karena anugerah-Mu terus mengejar kami. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu selalu baru setiap hari, menggapai kami. Biarlah kami terus hidup dengan kekaguman kepada anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidup kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus mengarahkan hati kami untuk memandang kepada Engkau. Biar firman-Mu menata ulang hati kami, sehingga kami tahu, Tuhan, Engkau-lah yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah keselamatan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberi persembahan, ajar kami Tuhan, untuk bisa memberi dengan hati yang penuh sukacita dan dengan kerelaan hati sebagai bentuk ucapan syukur kami. Dan biarlah persembahan kami ini memuliakan nama-Mu melalui gereja-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hi Church, it's good to see you again. I'm Karen and this is Gibeon Weekly News. Jika Anda baru pertama kali atau mungkin baru-baru ini bergabung di Gibeon Church, kami ingin menyambut Anda. Jangan buru-buru pulang setelah ibadah, Anda dapat mampir ke Connect Booth di depan gereja. Di sana, Anda bisa ngobrol langsung dengan pastors atau leaders kami, kenalan lebih dekat, dan tahu lebih banyak tentang Gibeon termasuk care group, event, dan hal-hal lainnya. Dan tentu Anda juga bisa follow kami di sosial media, ada di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. Atau kunjungi website kami di www.gibeon.church agar Anda bisa terus update dan terinspirasi melalui konten-konten yang berpusat pada Injil. Nah, agar lebih praktis mendapatkan semua informasi dalam satu platform, Anda bisa download Gibeon App. Di aplikasi ini Anda bisa akses khotbah minggu, baik dalam bentuk video maupun audio, ringkasan khotbah dalam bentuk tulisan, dan materi diskusi untuk care group Anda. Semua dalam satu genggaman. Jadi, pastikan Anda sudah install Gibeon App di HP Anda melalui Play Store atau App Store. Selamat datang di seminar Faith and Work. Perkenalkan, nama saya Michael. Christian. Oh bukan, saya bukan gembala sidang Gibeon.
Kalau ini sebuah pelayanan, artinya ini harus mempertobatkan saya lebih dulu. Karena guru digugu dan ditiru, diteladani. Saya menyadari bahwa saya pribadi yang jauh dari kata-kata itu. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kalau misalnya kita cuma hanya mengejar keuntungan cuan, keren, naik terus dapat cabang di mana-mana segala macam gitu. Tapi kalau misalnya fokus kita tidak benar, misalnya hati kita tidak benar, itu semua sia-sia. Dan sadari penuh bahwa identitas kita sudah ada aman bersama Dia. Pekerjaan itu bukan hasil kutuk, saudara. Kita diciptakan untuk bekerja. Hari ini kita bekerja. Nanti di dalam kekekalan kita juga akan bekerja. Memerintah bersama dengan Tuhan itu apa? Bekerja. Nah, karena pekerjaan adalah natur awal kita, maka kita hanya akan mengalami kebahagiaan dan kepenuhan saat kita bekerja. Bukan terlepas dari bekerja. Sehingga hari ini yang kita perlukan itu bukan kemerdekaan dari bekerja, tapi kemerdekaan dalam bekerja. Beberapa waktu lalu kita baru saja mengadakan seminar Faith and Work. Banyak insight yang membuka perspektif bagaimana kita bisa membawa iman kita ke dalam dunia kerja secara nyata. Kalau Anda belum sempat hadir atau ingin mengulang materi seminarnya, kami menyediakan rekaman lengkapnya dalam bentuk USB. Bisa langsung dipesan di bit.ly/pesan USB atau melalui link di bio Instagram Gibeon Church, supaya Anda tetap bisa terberkati melalui pembahasan yang mendalam dan relevan ini. Seperti yang sudah disampaikan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa Gibeon Church akan mengadakan acara Youth Summer Camp. Tak terasa tinggal sebulan lagi, yaitu tanggal 8-10 Juli 2025 di Villa de Montbul, Trawas. Bagi Anda yang belum mendaftarkan anak Anda, segera daftar melalui Summer Camp Booth di depan gereja atau melalui website kami sebelum pendaftaran ditutup. Khusus Summer Camp tahun ini, kita akan kedatangan pembicara-pembicara yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang fresh dan powerful. Mari kita lihat video singkat berikut ini. This is it. We're going to introduce our summer camp speakers. Saatnya kenalan dengan para pembicara yang akan nunjukin gimana Injil bekerja nyata di hidup kita. Real talk, real faith, real impact. Pertama, bersama youth pastor kita, Pastor Dave Frindi Hatobuan. Hari ini saudara, kalau Anda bisa percaya Yesus, itu karena Roh Kudus yang meregenerasi hati kita. Kebenaran Kristus diimputasikan ke dalam diri kita. Kita dianggap benar, itu karena kebenaran Kristus yang diberikan pada kita. Lalu ada Pastor Novi Christian. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya tidak pernah mengalami konsekuensi dosa itu. Maka saya akan hidup terus di dalam dosa tanpa saya tahu. So, jangan pernah feel like, oh, I'm so bad, tapi tidak ada pertobatan. Karena konsekuensi dosa itu diberikan kepada kita untuk kita lalui. Itu adalah salah satu bentuk Tuhan mengasihi kita juga. Karena melalui konsekuensi dosa itu kita diberikan waktu untuk berpikir, merefleksikan, dan juga membangun relasi kita kembali dengan Tuhan. Berikutnya, Pastor Daniel Soeharto. Kesalehan adalah wujud dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan merupakan buah dari iman percaya kita kepada Kristus. Artinya bukan dengan kekuatan kita sendiri kita menjadi saleh, tetapi kesalehan adalah hasil dari karya Roh Kudus yang memampukan kita dan mendorong kita menuju keserupaan dengan Kristus. Dan ngobrol seru tentang mental health bersama Dr. Ivana Sayogo. Mereka tampak fine di depan orang, gimana kamu? Oh baik, kabarmu gimana? Enggak apa-apa, sekolahmu ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau malam langsung gini, dok saya merasa lelah. Lelah kenapa? Lelah pasang topeng baik-baik saja. Jadi ada orang mau menolong dia menolak, tapi enggak ditolong dia mengeluh. Yuk daftarkan dirimu dan ajak teman-temanmu untuk ikut Summer Camp Gospel Pixel of Vision. See ya! Minggu ini kita akan memulai sermon series yang baru. Kami percaya Tuhan akan berbicara secara pribadi kepada Anda melalui firman-Nya hari ini. So, enjoy the sermon. Dunia terus berubah. Teknologi, tren, dan nilai-nilai berganti dengan cepat. Tapi pergumulan kita tetap sama,
tentang identitas, keadilan, relasi, dan makna hidup. Dunia mencoba menjawab dengan berbagai cara, tapi jiwa kita haus akan sesuatu yang lebih dari sekedar jawaban sementara. Kebutuhan terdalam kita hanya bisa dijawab oleh satu kebenaran yang kekal. Melalui seri khotbah eksposisi tematik ini, kita akan menemukan bagaimana Injil tetap menjadi jawaban sejati bagi pergumulan masa kini. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Setiap minggu kedua kita mengingat akar dari apa yang kita percaya. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, saudara. Hari ini adalah hari Pentakosta, jadi selamat merayakan hari Pentakosta. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Dan hari ini kita akan memulai khotbah yang berseri yang baru, saudara ya, yaitu kebenaran Injil untuk pergumulan masa kini. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang online ya. Thank you for tuning in. Nah saudara, sebelum saya masuk dalam khotbah, saya juga mengingatkan bagi saudara yang punya anak-anak youth ya, saya harapkan untuk saudara bisa mendaftarkan Gibeon Youth Summer Camp ya saudara ya. Kami sedang menyiapkan segala sesuatu supaya anak-anak kita juga dapat mendapatkan kebenaran Injil dan mewarisi iman yang saudara dan saya percayai. Nah, kita akan masuk dalam khotbah ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang khotbah ini, dan khotbah ini dimulai bersama-sama dengan hari Pentakosta. Wah, luar biasa sekali ya saudara kan. Dunia menawarkan banyak solusi saudara ya. Mindset yang baru, nilai yang baru, teknologi yang baru. Tetapi buktinya di dalam pergumulan kita, manusia modern tidak makin damai saudara, tidak makin bahagia, malah semakin overthinking. Berapa banyak saudara-saudara malah nggak bisa tidur, dan biasanya kalau saudara nggak bisa tidur ngapain? Scrolling, scrolling sosial media. Makin banyak stres, makin banyak anxiety. Rupanya bagaimana kalau masalah kita itu lebih dalam daripada apa yang kita sadari. Kebenaran yang kita butuhkan bukan sesuatu yang baru saudara. Kita selalu berpikir, oh kita mungkin butuh sesuatu yang baru. Rumah baru, istri baru, suami baru, dan yang lain-lain. Tetapi sebenarnya ada sejak semula, yaitu Injil, firman yang hidup, kasih yang menebus, kebenaran yang mentransformasi. Jadi saya berdoa saudara supaya di dalam beberapa minggu ke depan, ini mungkin kira-kira ada 12 minggu saudara ya, kita akan berbicara tentang eksposisi tematik ini untuk melihat masalah-masalah pergumulan yang manusia cari dan alami, dan kita akan menjawabnya dari sudut pandang Injil. Dan seri ini bukan hanya untuk menambah pengetahuan saudara, tetapi untuk membebaskan hati saudara, menata ulang kasih saudara, mengkalibrasi hidup saudara, dan menuntun arah masa depan saudara. Dunia terus berubah, tetapi satu yang tidak berubah, yaitu Injil. Yang setuju katakan amin. Ya, tetap menjadi jawaban bagi pergumulan terdalam manusia ya. Nah hari ini kita akan bicara, topik yang pertama kita akan bicara tentang kebahagiaan sejati di dalam Roh Kudus ya saudara ya. Katakan sama-sama kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah kita akan membaca bersama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca yang ganjil, saudara baca yang genap, kita akan membaca bergantian, oke? Mazmur 1 ayat yang pertama. Saya akan baca judulnya Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 4, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara pernah gak sih kepikiran, hidup ini sebenarnya ngejar apa sih? Pernah gak saudara merasa bahwa udah punya banyak, mungkin saudara ada yang bilang, aku belum punya banyak pastor, saya masih kejar. Tapi saudara udah punya banyak, tapi kenapa kok kita masih ngerasa kosong? Saudara mungkin saudara bisa melihat pressure kehidupan. Kalau kita berpikir, oh kalau aku nikah sama dia, aku pasti bahagia. Tapi setelah saudara nikah, saudara akan mikir gini, kalau aku punya anak, aku pasti akan lebih bahagia gitu. Habis punya anak, kalau anak saya 2, aku akan lebih bahagia. Karena anaknya mungkin perempuan, aku mau punya anak laki. Terus nanti karena repot ngurus anak, kalau anakku sekolah, wah, akhirnya saudara berpikir apalagi dan apalagi. Dan akhirnya hidup ini kayak mungkin saudara di sini main game Mario Bros gitu. Habis 1 level langsung dapat boss level baru yang kita harus kalahkan. Tapi kita itu selalu nggak pernah menang, nggak pernah finish gamenya. Dan ironisnya, yang katanya paling bebas, paling maju, kita ini ada di zaman yang paling melek digital. Tapi justru hidup di dalam generasi yang paling cemas, paling stres, paling kesepian. Menurut WHO, statistiknya bilang bahwa hari-hari ini orang paling kesepian. Loh, padahal kita kurang apa? FaceTime ada, video call ada, semua aplikasi untuk dating juga ada. Kenapa dari dulu sampai sekarang manusia masih salah kaprah soal kebahagiaan? Kita bicara tentang kebahagiaan. Kita pikir kebahagiaan itu soal perasaan. Kita kejar kebahagiaan kayak kita ngejar kupu-kupu. Semakin kita kejar kupu-kupu, semakin kupu-kupu itu terbang menjauh. Tapi Mazmur 1 berkata kebahagiaan itu bukan seperti kupu-kupu, tapi kebahagiaan itu ada dari akar. Dan akar itu bukan soal perasaan kita, tapi di mana kita ditanam. Nah, hari ini kita bicara tentang kebahagiaan, dan kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dan buah dari Roh Kudus yang pertama adalah apa? Sukacita, saudara. Hari ini semestinya kita memiliki sukacita kalau saudara memiliki Roh Kudus. Roh Kudus bukan cuma turun untuk membuat saudara berbahasa roh atau mempunyai semangat saja, tetapi dia menanam dalam hatimu ke dalam aliran air yang hidup. Dan saya mau tanya kepada saudara hari ini, di mana hatimu berakar? Kalau saudara melihat akarmu salah, musim apapun dalam hidupmu tidak akan pernah buat kamu kuat, tapi justru membuat kamu terombang-ambing. Tapi kalau kamu ditanam di tepi aliran air, yaitu di dalam Roh Kudus, maka bahkan musim kering pun saudara akan tetap menghasilkan buah. Nah, poin saya ada 4 hari ini. Kebahagiaan itu mungkin. Yang kedua, kebahagiaan itu bukan tentang keadaan kita. Kebahagiaan tidak datang saat dikejar, dan kebahagiaan dimulai dengan suatu keputusan. Oke? Kebahagiaan itu mungkin. Yang saya belajar katakan yes. Oke? Kalau saudara perhatikan tadi Mazmur 1 berkata begini, berbahagialah orang. Mazmur 1 bukan dibuka dengan sebuah perintah disuruh bahagia, enggak, tapi deklarasi, berbahagialah. Tuhan enggak bilang begini, berusahalah berbahagia, enggak. Kata berbahagia artinya penuh sukacita, artinya penuh rasa cukup, terpenuhi. Berbahagialah orang yang melakukan hal-hal yang tadi kita baca. Artinya kebahagiaan itu possible, mungkin. Bisa kok kita bahagia. Nah, coba saya berikan sedikit fakta kenapa poin ini penting. Mari saya jelaskan kepada saudara. Karena begini, reaksi manusia terhadap kebahagiaan itu beda-beda. Ada 2 pandangan ekstrim terhadap kebahagiaan. Kalau saudara
pernah dengar MKKB, masa kecil kurang bahagia. Ya saudara. Tapi kalau masa kecil saudara bahagia, maka banyak orang, ini zaman-zaman sekarang banyak orang punya pandangan seperti ini. Karena menurut statistik juga bahwa kita ini hidup di dalam dunia yang sangat makmur. Semua orang punya HP ya, semua orang bisa makan gitu ya. Pandangan naif. Artinya begini, kalau kita punya masa kecil yang bahagia, maka kita berpikir bahwa kebahagiaan itu wajar. Semua orang pasti bisa berbahagia. Bahagia itu wajar. Kalau kamu gak bahagia, mungkin ada yang salah dengan kamu. Karena kalau kamu gak bahagia, itu salahmu sendiri. Artinya, kamu merusak hidupmu sendiri. Jadi kebahagiaan itu menurut orang-orang yang punya pandangan naif, itu alami, default. Kebahagiaan itu pasti. Hidup itu seharusnya bahagia. Ini pandangan naif. Pandangan apa saudara? Naif. Tapi kalau saudara punya masa kecil yang kurang bahagia, kalau kita mulai melihat betapa sulitnya hidup di luar sana, hidup itu sulit, papa mamamu mengalami pergumulan, saudara mungkin diusir dari rumah karena rumahmu pernah disita, mungkin kamu mengalami broken home. Terus kamu dengar orang bilang, kamu harus jadi orang pinter, jadi orang rajin, supaya kamu bahagia. Tapi seiring waktu, kamu coba jadi pinter, kamu coba jadi rajin, tapi tetap gak bahagia. Kebahagiaan itu ternyata jauh lebih sulit daripada yang kamu bayangkan. Akhirnya apa? Pandangan naif ini udah gak ada. Bohong itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pandangan sinis. Bahagia itu ilusi. Ya kan gitu saudara ya. Hidup itu sulit, hidup itu penuh pergumulan, hidup itu penuh masalah. Jangan berharap terlalu tinggi, nanti kecewa. Pernah ketemu sama orang-orang kayak gitu? Nah, ngomongi sengak gitu saudara ya. Pernah ya saudara ya? Ya ketemu sama orang-orang yang mukanya selalu gak enak gitu. Tapi ada orang yang selalu naif, gullible, itu bahasa Inggrisnya saudara ya. Jadi mereka sinis terhadap kemungkinan kebahagiaan. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan, orang yang paling sukses, paling punya banyak pengalaman, dan paling hebat hidupnya dari luar, itu sebenarnya paling sinis. Mereka yang berada di puncak kehidupan, coba saudara pergi dan tanyakan, mereka biasanya sinis terhadap kemungkinan bahagia. Karena apa? Aku sudah banyak uang, aku sudah banyak, buktinya mana? Aku juga gak tetap bahagia. Jadi mereka sinis sekali. Nah, ini juga nampak bukan hanya di kehidupan nyata. Kalau saudara lihat sastra-sastra, saudara lihat film-film, itu juga ada. Saya ambil secara yang paling terkenal adalah sastra Shakespeare tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada dua ekstrim ini. Shakespeare menulis misalnya tentang Much Ado About Nothing. Ini karya sastra tentang komedi. Hidup itu drama indah yang berakhir bahagia. Semua masalah bisa diatasi, semua persoalan pasti selesai. Tapi dia juga buat dua cerita yang sangat menyedihkan, Hamlet and Macbeth. Hidup ini penuh tragedi, penderitaan, dan kekecewaan. Jadi kalau saudara perhatikan, bahkan sastra pun punya ekstrim-ekstrim ini. Nah, Anda yang mana? Apakah kita percaya bahwa sukacita atau kebahagiaan itu mungkin bagi saudara? Saudara naif atau saudara mungkin orang-orang yang sinis? Nah, dunia berusaha mengejar kebahagiaan dengan menjanjikan lebih banyak pilihan saudara. Hari-hari ini semuanya serba praktis, convenient, serba instan. Tapi buktinya mana? Lebih banyak stres dan cemas. Jika dibandingkan dengan zaman-zaman lain, kita ini zaman yang paling punya banyak akses. Ada AI lagi, teknologi makin canggih. Namun kita nggak semakin bahagia. Menurut WHO, tingkat depresi dan kecemasan meningkat pesat di generasi digital ini. Kenapa kok kita tidak bahagia? Mungkin Anda dari grup naif dan Anda mengalami kesulitan hidup dan sekarang Anda tidak naif lagi, tapi belum pesimis. Nah, Tim Keller bilang begini, kita memulai hidup dengan berpikir bahwa kebahagiaan itu hal yang wajar, tetapi kita mengakhiri kehidupan dengan berpikir bahwa kebahagiaan itu mustahil. Jadi saya lihat bukan cuma hanya naif dan sinis, tapi mungkin hari ini di Gibeon ini banyak orang realistis. Nah, ini jalan tengahnya ya. Ya, dulu percaya bahagia itu wajar, sekarang nggak lagi yakin. Ya sudahlah, hidup ini memang penuh pergumulan. Ya, terus saudara realistis aja. Dulu mungkin optimis, tapi sekarang ya bukan pahit sih, cuma realistis aja.
Tapi saya mau memberikan jalan ketiga. Jalan apa saudara? Ketiga, oke? Ini bukan jalan ketiga, ini jalan tengah. Saya mau berikan jalan ketiga. Mazmur 1, orang yang berbahagia bukan orang yang banyak pilihan. Tetapi apa yang dia hindari itu dia tahu. Dia tidak berjalan, berdiri dan duduk menurut arus dunia. Mazmur 1 bicara bukan tentang mengejar kebahagiaan, tetapi tentang posisi dan arah hidup. Dunia bilang ikut arus, tetapi Alkitab bilang lawan arus. Nah inilah yang dinamakan pandangan Injil. Kalau saya bisa bandingkan, naif, sinis, realistis, tapi logika Injil itu jauh lebih tinggi. Jalan ketiga. Artinya begini, Injil tidak sinis. Tidak menganggap kebahagiaan itu ilusi, tapi Injil juga tidak naif. Tidak menyederhanakan kebahagiaan. Mazmur 1 memberi lensa yang countercultural, anti mainstream, melawan arus, bahkan lebih tinggi logikanya daripada pandangan realistis. Kebahagiaan tidak datang karena hidup itu tidak ada pergumulan, tidak. Tetapi hati kita itu berakar kepada siapa? Saat hati kita, identitas kita berakar kepada Kristus, kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk punya sukacita. Kita bisa bahagia bahkan saat situasi tidak baik-baik saja. Kita bisa tetap punya sukacita bahkan saat kita mengalami pergumulan bahkan penderitaan. John Piper berkata begini, firman Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa penderitaan, tetapi menjanjikan kebahagiaan atau sukacita yang tidak dapat dicuri oleh penderitaan. Yang setuju katakan amin. Ya saudara ya. Nah kan pertanyaannya berikutnya ada nih. Oke pastor, saya percaya kalau kebahagiaan sejati di dalam Injil itu mungkin, kenapa kok banyak dari kita tidak bahagia? Nah Mazmur 1 akan memberikan kita jawabannya. Nah begini saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Kebahagiaan itu bukan tentang apa saudara? Keadaan. Nah coba kita lihat di sini. Mazmur 1 ayat 3 dikatakan apa? Baca sama-sama yang biru. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah Mazmur 1 ayat 3 menggambarkan orang yang berbahagia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Akarnya, katakan sama-sama akarnya menjangkau sumber air yang terus mengalir. Bahkan di tengah musim-musim yang belum tentu membuat pohon itu menghasilkan buah. Saudara, pohon yang mengalami berbagai musim itu tidak selalu berbuah, tidak selalu hijau daun, tetapi daunnya, pohonnya tidak layu. Tidak dikatakan indah, bisa saja pohonnya tidak indah, tapi tidak layu. Nah, kalau saudara hidup di negara 4 musim, kita ini sekarang nggak jelas nih, musim hujan apa musim kering. Ya saudara, kadang hujan, kadang kering ya. Tapi kalau saudara hidup di negara 4 musim, ada fall, itu daunnya berubah warna, tapi pohonnya masih hidup. Daunnya kelihatannya kering, tapi pohonnya tidak layu. Yang membuat pohon itu hidup atau mati bukan musimnya, tetapi akarnya. Yang setuju katakan amin. Akarnya menjangkau sumber air yang terus mengalir. Bahkan di tengah musim yang panas atau kekeringan sekalipun, dia tidak akan mati. Saudara perhatikan di sini, kesalahan terbesar kita adalah mencari kebahagiaan dalam situasi dan keadaan di luar. Kebahagiaan manusia banyak sekali tergantung pada keadaan hidup. Akan musim-musim hidup. Kalau ada musim kering, financial problem, krismon, gagal hidupnya, maka dia nggak bahagia. Tapi pohon yang ditanam, yang bukan berdasarkan musim luar, tapi akarnya kuat di sebelah, di tepi aliran air, dia tidak akan layu. Kita mengharapkan kebahagiaan itu datang dari luar diri kita. Namun Alkitab mengatakan kebahagiaan sejati ditemukan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam.
Pertanyaannya adalah, di mana saudara mengakarkan hidupmu hari-hari ini? Gambaran yang disampaikan oleh Mazmur 1, itu pohon itu mungkin tidak selalu berbuah, tapi daunnya, tapi pohonnya tidak layu. Ini gambaran stabilitas rohani, bukan kesuksesan eksternal, saudara. Kebahagiaan sejati tidak tergantung sama musimnya, tetapi tergantung sama apa, saudara? Sumbernya. Orang berinjil bukan orang yang tidak pernah menderita, tetapi orang yang menarik kekuatan dari sumber yang tidak terlihat oleh dunia. Bahkan dalam penderitaan sekalipun, dia tetap bisa berbahagia. Saudara, hidup akan datang dengan berbagai musim, saudara. Bisa ada badai, bisa ada kegagalan, tetapi pohon yang ditanam dengan baik dan berakar di tepi aliran air, dia tidak akan layu, bahkan di dalam penderitaan. 1 Petrus 1 ayat 6-7a berkata begini, aku tahu hal ini. Ini Rasul Petrus yang bilang. Hal ini itu apa? Pencobaan, badai kehidupan membuatmu sangat gembira. Kok bisa? Walaupun kamu harus menderita dalam berbagai macam cobaan untuk sementara waktu, cobaan-cobaan ini apa? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Menguji imanmu dan membuktikan bahwa apa? Imanmu sungguh nyata. Saudara menaruh iman saudara di mana? Saudara menaruh kepercayaanmu, identitasmu kepada siapa? Kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang terjadi padamu, tetapi siapa dirimu, identitasmu, kepada siapa hatimu berakar. Kalau kita menaruh identitas kita, di mana hati kita berakar kepada apa? Jika kita akarkan pada hal-hal yang fana, hal-hal yang mudah tergoyahkan, gak heran hidup kita tidak bahagia. Karena segala sesuatu tergantung pada keadaan. Semua tergantung pada apa yang terjadi padamu. Itulah sebabnya banyak orang gak bahagia. Saudara, by the way, kata-kata happiness itu akar katanya adalah itu akar kata dari happening. Makanya ada happiness. Kalau happeningmu baik, maka you happy. Tapi happeningmu kurang bagus, maka you're not happy. Tapi kebahagiaan menurut Alkitab bukan happiness, tapi joy. Apa, saudara? Joy. Joy itu apa? Sukacita. Sukacita itu bukan berasal dari happening, tapi sukacita itu berasal dari dalam identitas kita. Hati yang berakar kepada Tuhan. Perhatikan saudara, kekristenan bukan senyum palsu, tetapi sukacita yang tetap ada. Bahkan ketika air mata mengalir, hatimu tetap sukacita. By the way, logikanya begini. Kalau saudara mempelajari ilmu botanika ya saudara, pohon yang kuat itu seperti apa? Kekeringan akan membuat akar dari sebuah pohon tumbuh masuk semakin dalam lagi untuk cari air. Perhatikan ya. Kekeringan itu membuat akar tumbuh. Oh, kita kurang air, harus cari air lebih lagi. Perhatikan. Kalau dia ditanam di tepi aliran air, maka dia akan menemukan apa? Air. Betul ya? Sumber air. Penderitaan akan membuat iman dalam hati kita apa? Semakin bergantung sama Tuhan. Tapi kalau kamu taruh hati kita bukan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Pasti goyah. Betul saudara? Goyah. Tetapi kalau saudara taruh hatimu kepada Tuhan, maka imanmu akan semakin bersandar kepada Tuhan. Saudara tahu bagaimana saya tahu saya punya kebahagiaan itu asli atau palsu? Tahu dari mana? Asli atau palsu kebahagiaan? Bagaimana kita meresponi tragedi? Orang yang merasakan kebahagiaan dan sukacita asli dari Tuhan bisa mengalami damai, bisa mengalami joy, sukacita yang luar biasa, bahkan di tengah tragedi dan penderitaan. Orang Kristen bisa tetap bisa memuji Tuhan, bahkan di tengah-tengah masalah yang besar. Masih bisa bilang Tuhan itu baik di tengah kedukaan. Itu bukan delusional, delulu, bukan saudara. Tapi hidup yang berakar pada tempat yang benar.
Apakah sukacita kita tergantung sama musim atau pada sumber? Apakah hati kita sudah berakar pada Tuhan atau masih terombang-ambing? Kalau saudara perhatikan, tanpa penderitaan kita tidak akan pernah mengalami sukacita Tuhan. Musim kering dalam kehidupan justru membuat hati kita menancapkan akar lebih dalam ke Tuhan dibandingkan sebelumnya. Kalau saudara masih ingat zaman-zaman saudara semakin sering doa, biasanya waktu-waktu kapan? Waktu-waktu kita susah. Kapan saudara semakin rajin untuk minta tolong sama Tuhan, semakin rajin beribadah? Biasanya kapan? Kalau kita sedang masa-masa kekeringan dalam hidup kita. Saudara, disinilah sebenarnya kebahagiaan itu justru muncul saat kita tidak mengejar kebahagiaan. Kita masuk dalam poin yang ketiga. Kebahagiaan apa saudara? Tidak datang saat dikejar. Ya saudara ya, lihat Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan saudara, kebahagiaan sejati itu bukan tujuan utamanya, melainkan hasil, byproduct, hasil sampingan dari mengejar sesuatu yang lebih besar. Firman Tuhan gak bilang begini, berbahagialah orang yang mengejar kebahagiaan. Enggak gitu saudara. Tapi dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah apa? Taurat, dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jadi jangan dibilang hukum Taurat ya, ini bukannya perjanjian baru pastor. Oke, maksudnya apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang cari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Dan apa hasilnya? Kebahagiaan itu datang dengan sendirinya tanpa diundang. Itulah yang menjadi hasil dari akar kita kepada Tuhan. Kebahagiaan akan muncul sendiri, saudara. Gini ya saudara, ini ironis. Banyak orang hidup berdasarkan prinsip, yang penting aku bahagia. Inilah penyebab orang rela mengorbankan iman, janji nikah, melanggar integritas demi kebahagiaan instan. Dia pikir kalau dia ngecek doa orang, dia bahagia. Dia pikir kalau dia selingkuh dengan wanita yang seksi itu, dia akan bahagia. Kalau dia selingkuh, ini mama-mama selingkuh dengan berondong, itu akan membuat dia merasa muda lagi. Demi kebahagiaan instan. Tetapi lihat Mazmur 1 ayat 4, bukan demikian orang fasik. Itu orang fasik, tidak cari Tuhan, tidak takut Tuhan. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Gambarannya seperti sekam. Mungkin saudara nggak tahu apa itu sekam. Sekam itu modelnya begini saudara. Sekam itu kulit luar gandum yang tidak dapat dimakan dan dianggap sebagai limbah. Sekam itu kulit luarnya gandum. Sekam itu kosong, ringan, rapuh, diinjak hancur, bertebangan di mana-mana, ditiup angin. Itulah orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menaruh identitasnya pada hal-hal yang fana. Sekilas hidup sekam tampak enak, ringan, cepat, fleksibel, tidak ada tanggungan, tidak ada beban sepertinya. Tapi kenyataannya dia tidak dapat bertahan, dia tidak berakar, dia tidak menghasilkan apapun. Banyak dari kita tidak sadar sedang hidup seperti sekam, orang fasik. Kita kejar validasi, kita kejar pujian manusia, kita kejar performa manusia. Semua yang terlihat hebat di luar, tapi jiwa kita kosong, gampang panik, gampang kehilangan arah, gampang jatuh stres, anxiety, depresi, putus asa saat musim berubah. Dan disinilah pertanyaan pentingnya, apakah saudara hidup seperti pohon yang berakar di tepi aliran air atau hidup seperti sekam? Apakah saya, saudara, sedang berakar atau terbang terombang-ambing ditiup oleh angin? Kalau kita menjadikan kebahagiaan menjadi tujuan utama, justru kita akan kehilangan kebahagiaan itu sendiri dan kehilangan Tuhan. Matius 6 ayat 33. Ini ayat yang sangat terkenal. Kita semua sudah sering dengar. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka apa?
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wow. Nah, perhatikan, sebaliknya juga benar. Kalau kita tidak kejar Tuhan, kita tidak kejar kebenarannya, dan kamu kejar semua yang dikejar dunia, maka segala sesuatu, semua yang kamu kejar itu akan hilang daripadamu. Betul atau enggak? Kalau dibalik, kalau kamu nggak cari kerajaan Allah dan kebenarannya, justru yang kamu kejar itu akan hilang semua. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity berkata begini, aim at heaven and you will get earth thrown in. Aim at earth, you will get neither. Carilah surga, maka dunia akan diberikan sebagai bonus. Tetapi jika tujuanmu cari dunia, kamu akan kehilangan dua-duanya. Surga juga hilang, dunia juga hilang. Nah, mungkin saudara kalau baca kayak begini, nggak baca seluruhnya. Oh, ngene to rumuse. Wah, nek ngono aku tak cari surga supaya dapat dunia. Nah, gitu ya saudara ya. Ya kan? Dunia diberikan dengan bonus katanya kan. Akhirnya ya. Tadi kalau saudara baca ini ayat yang tadi ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sudah pikir, lah ya itu yang aku cari-cari. Aku mau semua itu, makanya aku cari Tuhan, gitu ya. Dan saudara baca ini juga, carilah surga, maka dunia akan diberikan kepadamu sebagai bonus. Oh ya udah, memang saudara cari dunia, ya udah. Dan saudara cari surga deh, supaya dunia diberikan sebagai bonus. Akhirnya saudara cari Tuhan karena mau dunia. Nah, ini salah kaprah, oke? Nah, begini, taunya gimana kalau hatimu itu benar-benar cari Tuhan, atau hanya cari dunia pakai Tuhan? Oke? Pertanyaannya begini, kamu ke gereja apakah karena Tuhan itu indah, atau karena kamu hanya ingin hidupmu lancar? Kalau kita mendekati Tuhan supaya kita bahagia, maka kita sedang menyembah berhala-berhala palsu agamawi. Orang yang mengejar kebahagiaan akhirnya jadi orang yang paling tidak bahagia. Semakin keras usaha mereka untuk meraih kebahagiaan, semakin mereka tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kalau saudara kejar Tuhan, saudara sadar bahwa Tuhanlah yang menjadi pusat hidupmu, maka kebahagiaan akan datang dengan sendirinya tanpa saudara sadari. Satu-satunya jalan menuju sukacita yang sejati adalah menjadikan Tuhan sebagai tujuannya, bukan sebagai sarana. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau Tuhan, huruf besar, memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya begini, Tuhan itu bukan alat bantu untuk kebahagiaan kita, tetapi Tuhanlah identitas kita dan pusat kehidupan kita. Dan dari sana mengalir kebahagiaan itu. Yang setuju katakan amin. Ini prinsip rohani yang ironis, namun dalam sekali melalui Injil. Anda tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dengan menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama kehidupan. Carilah Tuhan, maka kamu akan dapat kebahagiaan. Kamu cari kebahagiaan, kamu kehilangan kedua-duanya. Kebahagiaan bukan tujuan, tetapi buah. Pohon tidak bisa memproduksi buah dengan cara mengejar buah, enggak. Dia bertumbuh, dia mengakar, buah akan muncul dengan sendirinya. Jadi kita tahu ya saudara ya, akarnya yang penting. Yang setuju katakan amin saudara ya. Jadi kita belajar kebahagiaan itu mungkin dia bersifat di dalam bukan di luar. Dia tidak bisa dikejar. Lalu pertanyaannya begini, peran kita apa? Apakah kita hanya pasif nunggu supaya ditanam? Apakah ada sesuatu yang harus kita pilih supaya kita semakin mengakar? Mazmur 1 memberikan jawabannya. Bagian yang keempat, oke? Kebahagiaan dimulai dengan apa saudara? Keputusan, oke saudara ya? Ini Mazmur ya, sorry bukan Matius 1 ya. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak. Yang apa saudara? Tidak. Menarik ya saudara ya?
Mazmur 1 dimulai bukan dengan kata orang yang berbahagia karena nasib, bukan. Namun karena pilihan sadar untuk menolak arus dunia. Alkitab menggambarkan orang yang berbahagia itu bukan orang pasif. Namun orang yang secara aktif memilih jalur yang berbeda. Saudara, gini ya saudara. Kamu tidak bisa hidup seperti dunia lalu berharap sukacita dan damai yang hanya dimiliki oleh anak-anak Allah. Banyak orang Kristen memiliki berkat, ingin memiliki berkat seperti Abraham, tapi hidup seperti Babel. Nggak bisa saudara. Dunia mengajak kita ikuti nasihat orang fasik. Berjalan dalam jalan orang berdosa. Duduk di kursi pencemooh. Tapi kita harus belajar untuk mengatakan tidak. Kita pikir kita bebas memilih. No, nggak juga, pilihannya cuma dua. 2 Petrus 2 ayat 19. Setiap orang adalah hamba dari apa yang menguasainya. Kalau saudara tidak memilih untuk berakar dengan benar di tempat yang benar, yaitu di dalam Tuhan, identitasmu di dalam hatimu itu kepada Tuhan, maka dunia pasti akan menanamkan akar kebohongan, identitas palsu di dalam hati kita. Ini bahaya sekali saudara. Jadi pilihannya bukan aku cari netral, tidak bisa saudara. Either saudara berakar dalam Tuhan atau saudara berakar di dalam identitas palsu. Mazmur 1 ayat 1 berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk. Ini menunjukkan progresif, proses bertahap. Berjalan itu dikatakan mendengarkan. Berdiri itu berkawan, karena kamu kalau jalan terus kamu lihat sekumpulan orang, terus kamu tertarik. Akhirnya apa? Habis jalan kamu apa? Berdiri, kumpul-kumpul. Wah, ketawa-ketawa sama mereka. Terus kemudian apa? Ayo makan yuk, ngopi yuk. Duduk, beridentitas. Kan dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak mendengarkan nasihat orang fasik, yang tidak berdiri, berkawan dengan orang berdosa, dan yang tidak duduk beridentitas dengan para pencemooh. Saudara perhatikan, siapa yang kamu izinkan untuk membentuk pikiran dan arah hidupmu? Kadang-kadang kita izinkan dunia. Kamu duduk bersama siapa? Pengikut Kristus atau para pencemooh? Ada yang bilang begini, aku pengen dua-duanya. Nggak bisa saudara. Saya nggak bilang saudara nggak bisa berteman. Saudara bisa berteman dengan siapa saja. Tapi siapa yang menjadi penasehatmu? Setiap pilihan kita membentuk identitas kita dan mempengaruhi sumber kebahagiaan kita. Apa yang kamu pilih setiap hari, konten apa yang kamu nikmati pada waktu kamu scrolling, suara siapa yang kamu dengar akan menentukan loyalitasmu kepada siapa, akar hatimu kepada siapa, kursi mana yang kamu duduki. Hari ini hari Pentakosta, Roh Kudus turun untuk mengubah hati kita. Hati kita ini suka apa? Kepada Tuhan atau kepada dunia? Ayat 2-nya dikatakan tetapi, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang apa? Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Penegasan dari ayat 1 bahwa orang yang bahagia tidak duduk bersama dengan pencemooh, tapi duduk dalam perenungan firman. Bukan cuma baca firman, bukan cuma hanya dengarkan firman, tetapi merenungkan, bukan hanya menyerap, tetapi memikirkan, memutar ulang, merenungkannya. Saudara tahu nggak? Pertanyaannya bukan apakah kamu sedang menyerap sesuatu, tetapi apa yang kamu serap sehari-hari itu siapa? Apakah itu firman? Apakah itu nilai-nilai dunia? Roh Kudus ingin kita merenungkan Injil siang dan malam, karena dari sanalah sukacita itu makin kuat. Itu kuncinya. Apakah saudara merenungkan firman, merenungkan Injil, atau saudara cuma hanya go with the flow? Saudara mengizinkan semua YouTube, Instagram, apa kata teman-temanmu untuk mempengaruhi hatimu. Nah, saudara, di akhir khotbah ini saya ingin memberikan sesuatu yang menarik yang disampaikan oleh perikop ini. Mazmur 1 memberikan kontras antara apa? Pohon dan apa saudara? Sekam. Apa saudara? Satunya pohon dan sekam.
Pohon ditanam, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah. Sekam berterbangan, rapuh, kosong, ditiup angin, tidak punya masa depan. Ini Mazmur 1, kontras yang sangat tegas. Sekam terlihat ringan, bebas, cepat, tapi kosong, rapuh, gak ada isinya. Pohon mungkin lambat, berakar, belum kelihatan berbuah, tetapi satu hari dia pasti berbuah, dia kokoh, dan dia terus hidup. Pertanyaannya bukan kamu punya buah atau tidak, tetapi kamu berakar kuat atau terbang di tiup angin. Saudara, kalau mau jujur, di antara dua ini, saudara yang mana? Kalau mau jujur, kenyataannya kita semua lebih sering hidup seperti apa? Sekam. Mudah goyah, cepat panik, gampang stres. Betul. Karena akar kita, identitas kita bukan sering kepada Injil, tapi pada performa, pada pengakuan manusia, pada pencapaian kita. Kita cari kebahagiaan pada hal-hal yang fana, tapi kita malah kehilangan arah. Kenapa? Karena akar hati kita rusak. Kita mudah diombang-ambingkan oleh angin, kita mudah goyah, panik, kecewa. Karena apa? Karena keadaan berubah-berubah, dan itu yang mempengaruhi kebahagiaan, damai sejahtera kita. Karena akar kita pada performa, pengakuan, pencapaian. Saya kasih ilustrasi sedikit ya saudara. Hari-hari ini lagi demam padel. Ada yang tahu padel? Enggak tahu padel? Sudah tahu padel? Nah ini saya kasih. Natur dosa terlihat di lapangan padel. Beberapa waktu belakangan ini saya rutin main padel bareng teman-teman. Awalnya semua terasa menyenangkan karena waktu main padel lucu-lucuan. Ketawa-ketawa saudara. Kita main untuk olahraga, sosialisasi, having fun. Betul saudara ya? Lari-lari kanan kiri. Tapi ada yang kecekluk juga sih main padel gitu ya. Tapi perhatikan saudara. Ini poinnya. Lama-lama saya menyadari sesuatu. Ketika permainan semakin intens dan sering, perlahan suasana fun itu berubah. Tanpa kita sadari, yang tadinya hanya untuk fun bisa berubah jadi ajang pembuktian diri. Mulai muncul rasa kecewa kalau kalah, dan padel itu kan harus berdua, jadi double, jadi 4 sekali main. Kesel kalau partnernya kurang jago. Bahkan muncul kecenderungan mulai milih-milih partner yang dianggap lebih jago. Supaya apa? Menang. Nah kan gitu saudara. Ada yang mulai terusik karena partnernya kurang bisa main. Ada yang diam-diam kecewa. Kok aku kalah terus yuk? Main biasanya kita book 2 lapangan. 14 orang. Main 5 kali gitu. Sebel. Aku main 5 kali kalah terus. Ada yang mulai membentuk grup tim elit yang jago sama jago, dan para pemula mulai merasa tersisihkan gitu saudara. Dan tanpa kita sadari, arena yang seharusnya tempat bahagia, tempat sukacita, berubah jadi ladang kompetisi, pembuktian diri, bahkan bisa jadi tempat saling menjatuhkan. Saudara, saya bukan sedang nyindir siapapun, karena saya pun melihat hal yang sama dalam diri saya. Ini bukan soal padelnya, ini soal hati manusia. Di tempat yang semestinya netral dan menyenangkan, dosa muncul diam-diam. Lewat cara kita cari nilai diri, cari pengakuan, ingin jadi pusat, ingin menang sendiri. Saudara, saya sadar ini bukan cuma di olahraga. Ini cerminan hati saya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dosa itu bukan sekedar mencuri, berbohong, atau kegagalan moral yang besar. Dosa adalah akar hati yang ingin jadi pusat. Bahkan di tempat yang se-fun dan se-harmless lapangan padel pun, natur dosa tetap muncul. Kita ingin menang, kita ingin diakui, kita ingin jadi pahlawan di mata orang lain. Dibilang, "Ciamik kowe yo.
kon kok tambah ciamik, les yo. Gitu. Kita mulai menilai orang bukan dari kasih, tapi dari performa mereka. Kita kecewa kalau orang lain gak sesuai sama ekspektasi kita. Padahal tadinya tujuannya sederhana, fun, sehat. Tapi hati manusia gak bisa netral. Hati kita berusaha membangun identitas. Bahkan dari skor, skill, siapa partner kita. Dan itu bukti bahwa dosa bukan hanya tentang perbuatan, tetapi hatimu berakar di mana. Dan hanya kasih Kristus yang bisa menebus dan membebaskan kita dari keinginan yang terus-menerus menjadi yang paling hebat, paling benar, paling layak dihargai. Itulah sebabnya tadi saya bilang, kita semua lebih sering hidup seperti sekam. Hati kita itu seperti sekam. Perhatikan saudara, hal ini bukan cuma hanya terjadi di lapangan padel, tapi di tempat kerja, di pelayanan, bahkan dalam keluarga. Seperti ini. Kita cari identitas, pencapaian, status, pengakuan. Kita bangun harga diri dari luar ke dalam. Padahal yang Tuhan lihat itu dari dalam. Saudara, ilustrasi tadi bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata kita bahwa kita semua ini rentan. Kita semua dibutuhkan untuk ditanam kembali. Bukan di lapangan performa, tapi di tanah kasih karunia. Hanya disitulah ada kebahagiaan sejati. Saudara, hari ini Injil tidak berkata, jadilah pohon yang kuat, kamu akan diberkati. No. Tapi Injil berkata, perhatikan, ada seseorang yang pernah menjadi seperti sekam, dibuang supaya saudara dan saya yang adalah sekam, yang seharusnya dibuang, bisa tertanam sebagai pohon. Siapa orang yang menjadi sekam? Siapa orang yang dibuang supaya kita yang sekam ini seharusnya dibuang bisa tertanam sebagai pohon? Siapa dia? Yesus Kristus. Di kayu salib Yesus Kristus, anak Allah yang kudus dan benar, dihantam penuh oleh murka Allah, dicerai-beraikan seperti debu yang diinjak, diperlakukan seperti sekam yang busuk, yang dibakar dan dibuang. Makanya dia waktu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bukan sekedar menderita, namun dia ditolak secara total oleh Bapaknya. Dia bukan sekam, tapi dia rela jadi sekam, supaya saudara dan saya yang memang sekam bisa ditanam kembali. Salib yang seharusnya jadi tempat penghukuman kita menjadi tempat di mana Yesus dicabut dari akar kehidupan, dilempar keluar dari hadirat Allah, supaya saudara dan saya yang seharusnya dibuang bisa ditanam ulang di dalam kasih dan anugerah yang tidak pernah kering. Karena hanya melalui salibnya akar kita, identitas kita bisa dipulihkan. Hanya melalui Roh Kudusnya yang dicurahkan di Pentakosta, hidup kita dapat berakar dalam sukacita yang sejati dan kekal. Yesus bukan cuma hanya mengampuni dosa saudara, tetapi dia mati, bangkit, memberikan saudara hati yang baru, akar yang baru, sukacita yang tidak tergoyahkan. Dan itu hanya bisa tumbuh saat kau berhenti mengejar kebahagiaan di dunia. Pandang kepada Dia, berserah kepada Kristus. Apakah saudara sudah ditanam di dalam Kristus? Apakah selama ini saudara hanya jadi sekam rohani, terlihat aktif, tapi berterbangan ditiup oleh angin? Hari ini saya berdoa supaya saudara berakar kepada Dia yang sudah berkorban buat saudara. Yang setuju katakan amin. Pertanyaan reflektifnya saudara, selama ini saudara mengukur kebahagiaan berdasarkan apa? Apakah saya sedang menyalahkan keadaan padahal akar hati saya sedang menjauh dari Tuhan? Apakah saya datang kepada Tuhan karena mengasihi Dia, atau karena hanya butuh Dia, hanya ingin sesuatu dari Dia? Mungkin saudara dan saya perlu bertobat
dari berhala palsu itu? Apakah saya secara aktif memilih untuk membasahi hati saya dengan firman Tuhan dan memandang karya Kristus setiap hari? Atau saya membiarkan hati saya direndam oleh kebohongan dunia dan kekhawatiran? Hari ini mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Not Yet Not I, But Christ Who Lives in Us. Sambil para musisi menyiapkan, gospel people tidak mengejar kebahagiaan sebagai tujuan, tapi justru menemukan kebahagiaan saat mengakarkan identitasnya di dalam Tuhan. Amin, saudara. Gospel people bukan orang yang hidupnya selalu mulus, tapi orang yang tahu di mana dia berpijak kuat waktu banyak goncangan. Gospel people tidak menaruh identitasnya dengan mengikuti arus dunia, namun identitasnya berakar pada kasih yang telah lebih dulu menebus hidupnya. Gospel people bisa tetap bahagia dan tenang. Katakan sama-sama, aku bisa bahagia dan tenang. Ayo. Walaupun hidup mengalami banyak pergumulan. Karena apa? Hatinya ditanam di tempat yang paling aman, di dalam Kristus. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah pada Yesus, hidupku berpaut padanya. Oh betapa indah, oh betapa indah dan mulia bagianku, karena Dia Kristus dalamku. Jadikan doa ini lagu ini doa kita semua, amin. Dalam kelam kita tidak pernah sendiri. Meskipun musim hidupmu berubah-ubah, Yesus tetap ada. Kelam ku tak pernah sendiri. Di pihak kita, di pihakku, Sang Penyelamat serta dalam kekuranganku sukacita. Sebab kuasanya sempurna dalamku. Jangan takut, tak takut, karena Dia gembalaku. Dalam lembaga yang pimpinku, oh maut dan sengsara telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Hidup kita di dalam Kristus, Dia yang menanggung semua dosa kita. Katakan sama-sama, jadikan ini doa kita. Di dalam Dia yang tanggung semua dosaku, Yesus yang pegang hari esokku. Darahnya yang tercurah ampuniku, Dia bangkit mengalahkan maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran, ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Haleluya. Deklarasikan, dedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Cari Dia, pandang Dia. Setiap nafasku ku mau serta Yesus, janjinya yang membuatku teguh. Setiap hari kasih-Nya
pulihkan sampai nanti ku dipanggil pulang. Amin. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Harapanku hanyalah pada Yesus, kemuliaan hanya padanya. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalamku. Saat usai nanti ku kan terus bernyanyi, karena Dia Kristus dalam. Karena Dia Kristus dalam. Karena Dia Kristus dalamku. Mari sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan, kami datang hari ini dalam keletihan dan kerapuan kami. Dunia menawarkan begitu banyak hal, tapi jiwa kami tetap gelisah. Kami sering tidak bahagia. Kami mengaku Tuhan, seringkali kami mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Kami tanam akar pencarian kebahagiaan kami di pencapaian, pujian manusia, di validasi manusia. Tetapi yang kami dapat hanya kekeringan, kelelahan. Hari ini kami sadar Tuhan, kami bertobat. Kebahagiaan sejati tidak bisa kami kejar. Itu hanya tumbuh kalau kami ditanam di dalam-Mu, berakar di dalam Kristus. Ampuni kami. Kami sering jadikan Engkau alat. Kami sering pakai Engkau untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Engkau bukan pusat. Tapi hari ini kami bertobat Tuhan. Hari ini kami datang kepadamu bukan hanya untuk diberkati, tapi untuk dimiliki sepenuhnya oleh kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau rela ditinggalkan supaya kami bisa ditanam kembali dalam pelukan Bapa. Terima kasih Engkau jadi rapuh di kayu salib, supaya kami yang rapuh ini punya akar yang kuat dalam kasih-Mu. Terima kasih Roh Kudus, melalui Pentakosta 2000 tahun yang lalu Engkau masih bekerja sampai sekarang, menyirami hati kami, membuat kami insaf bertobat, sehingga kami bisa kembali kepadamu. Hari ini Tuhan, kami serahkan hati kami kepadamu. Tanamkan kami dalam kebenaran-Mu. Bentuk kesukaan kami kepada firman-Mu, pada Injil-Mu. Berikan kami sukacita yang gak tergoyahkan itu, yang tidak tergantung sama keadaan. Meskipun musim kami terus berubah, tapi kami tahu di dalam-Mu kami aman. Engkau tidak pernah berubah, menggenggam hidup kami di dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi Roh Kudus-Mu biarlah Engkau yang terus bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan. Saudara, perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, lahir baru dan sudah dibaptis dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang sejati. Kalau Anda sudah melakukan itu, Anda dipersilahkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Karena sakramen ini sepatutnya diambil dengan pengertian yang benar. Mari sama-sama kita angkat roti ini di atas kepala kita, karena kita menghormati Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Kristus, bukankah roti yang kita angkat ini
adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita, dan dengan tangan kiri kita taruh di dada kita. Minta Tuhan mengkalibrasi hatimu, membuat hatimu kembali kepada Dia, berakar kepada Kristus, bukan kepada hal-hal yang fana, supaya hatimu memiliki sukacita sejati, kebahagiaan yang indah di dalam Kristus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dapat berakar di dalam Kristus. Hatimu dikasih hati yang baru. Itu karena Yesus bayar dengan mahal melalui darahnya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam hidupmu. Biarlah engkau memandangnya, biarlah engkau mengkhotbahkannya pada hatimu setiap hari, supaya engkau tidak hidup di dalam kefanaan dan kesia-siaan, tetapi di dalam Dia yang memberikan engkau kebahagiaan sejati dan sukacita yang penuh. Mari sama-sama kita berikan segala hormat, sukacita, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Doxologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures Him below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah. Puji Allah, sumber rahmat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasih Kristus, biarlah engkau sadar hidupmu bukan dari luar, tapi dari dalam yang berakar di dalam Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan kepenuhan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menguatkan engkau, memberkati engkau, dan menyertai engkau dari sekarang sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday, God bless you.